dunia kau hidup bersama mereka. Kau tahu ada cara haul, kau gak hadir. Kau tahu ada Syekh Sami datang, tapi kau gak hadir. Hanya lihat di baleho doang, hanya lihat di media doang, dan tidak menyimaknya. Tidak pernah salaman sama mereka, tidak duduk bersama mereka. Aku hidup satu kampung bersama Ustaz Sufyan. Iya, satu kampung, tapi tidak mendukungnya. Aku hidup bersama mereka, sebaya dengan mereka, sesama dengan mereka. Iya, tapi hanya hidup saja, tapi tanpa mahabbah. Apa kata Allah? Sebagaimana kau lupa di dunia daripada syariatku dan peringatanku dan mengingat aku, wakadzalikal yauma tunsa. Jangan salahkan kalau sekarang aku pun lalai dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jangan berharap kebahagiaan itu pada selain yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Belum tentu orang yang kaya itu bahagia. Belum tentu orang yang banyak harganya itu bahagia. Kalau memang tolak ukur dan barometernya kebahagiaan itu harus identik dengan harta, tentunya mereka yang hidup dengan bergelimangan harta tidak akan bunuh diri. Tapi kenyataannya di media banyak sekali orang yang bosan hidup, loncat dari tingkat 7 dari hotel yang berbintang 5, namun dia bosan hidup padahal dia adalah kaya raya. Betul. Namun kebahagiaan yang hakiki adalah tatkala kita berada dalam real dan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sendiri sampai wafat nggak pernah Nabi itu kenyang 3 hari berturut-turut. Namun beliau lapar sehari, kenyang sehari. Tapi adakah orang yang paling sukses dari baginda Nabi? Gak ono. Adakah orang yang paling sukses dari Rasulullah? Gak ada. Adakah orang yang paling bahagia dari Rasulullah? Gak ada. Nabi Muhammad SAW yang paling sempurna, yang sejarahnya tidak akan terputus, selalu dikenang. Ada Maulid Simtid Durar memuji beliau, ada Syaraful Anam memuji beliau, ada Daibai memuji beliau, ada maulidnya Habib Abu Bakar yang barusan kita baca memuji beliau, ada maulidnya Habib Umar memuji beliau, dan maulid-maulid yang lainnya adalah memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ajibnya, tatkala beliau dipuji nggak bikin bosan. Ajibnya, tatkala beliau disanjung, orang yang menyanjung ikut mulia. Para hadirin, inilah hakikat kebahagiaan yang harus kita cari. Makanya pandanglah seperti beliau guru kita Syekh Sami, itu akan melunturkan kotoran dan juga unek-unek, ron, bintik-bintik hitam yang ada di hati. Tatkala bintik-bintik hitam itu akan hilang dan menetes sedikit demi sedikit, disitulah Allah akan tancapkan kenikmatan yang besar. Tahajudmu berbobot, duhamu berbobot, Al-Quranmu merasa nikmat. Ayo kita cari itu. Inilah yang sangat mahal. Makanya katalah Habib Abdullah Al-Adirus, hakikat Al-Kunus, kullal kunus adalah qiyamul lail ataupun tahajud fi jawfil lail. Bima'na al-kalam, makna kata beliau, hakikat kebahagiaan dan harta yang tidak bisa diukur dengan bilangan dolarnya, ringgitnya, rialnya, apalagi rupiahnya, adalah mampu merasakan nikmatnya tahajud di malam hari, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bermunajat, ya Allah, ya Allah, meneteskan air mata, wallahi thumma wallah, pada saat itulah orang-orang akan iri dan ingin mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Orang merasakan bahagia tatkala naik Alphard, Mercy dan mobil-mobil mewah, itu biasa. Orang merasa bahagia menjadi pejabat tinggi, itu mah luar biasa. Orang tatkala banyak uang merasa bangga, itu biasa. Tapi yang luar biasa tatkala tahajud dia merasakan kenikmatan, tatkala zikir dia merasakan kenikmatan, tatkala duha dia merasakan kenikmatan, tatkala Al-Quran dia merasakan kenikmatan. Apa kata mereka yang ahlu tahajud? Mereka berkata, kalau penghuni surga merasakan kenikmatan seperti yang kami rasakan tatkala kami tahajud dan berzikir kepada Allah, fa'innahum lafi 'aisyin thayyib, sungguh mereka berada dalam kehidupan yang nikmat. Bayangkan,
Itu yang kita inginkan. Ayolah kita cari kenikmatan itu. Tatkala berzikir assalamu alaik, betul-betul bergetar hati kita. Tatkala kita mendengarkan nasihat, ya Allah nikmatnya ucapan dari beliau. Tatkala kita memandang wajah habaib, wajah masyayikh, wajah kiai, tuan guru dan ulama-ulama, kita merasa nikmat dan tidak bisa dijual atau dihargai dengan jumlah uang. Kenapa hal itu bisa dikatakan mahal? Inilah yang kita cari, dan ini hakikat kebahagiaan. Dan Allah yang berfirman, "Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ini ancaman Allah yang berpaling dari zikirku, yang berpaling dari syariatku, yang berpaling dari ulamaku, yang berpaling dari ajaranku, yang berpaling dari tatanan dan tuntunan yang telah dibawa oleh kekasihku Nabi Muhammad. Kehidupannya akan sempit walaupun dalam keadaan kaya raya. Kehidupannya akan amburadul walaupun dia menjadi orang yang sukses. Urusan duniawi. Dan tidak lebih dan yang lebih parah lagi nanti di akhirat. Di hidupnya di dunia sempit, makin kaya makin jauh dari Allah. Makin sukses, makin jauh dari Allah. Dulu dekat habaib, dulu dekat ulama, tatkala sudah memiliki sepeda motor, tatkala sudah memiliki mobil, tatkala sudah memiliki villa, rumah dan hotel, dia menjauh. Ini bukan tambah berkah. Makanya jangan minta hanya kaya, tapi selalu minta kaya yang barokah, atau bahasa kita, bahasa salafnya, ma'al afi wal afiyah. Minta keridhaan dari Allah. Kaya, jangan, tapi kaya yang barokah. Sukses, hanya sukses jangan, tapi ma'al afi wal afiyah, berbarengan dengan barokah. Makin kaya makin dekat dengan Allah, makin sukses makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup orang yang berpaling dari Allah hanya dunia yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan buta mata hatinya. Ke depan dia tidak bertemu habaib, ke kanan dia tidak ketemu tuan guru, ke kiri dia tidak ketemu masyayikh, ke belakang dia mencari Syekh Sami, enggak ada. Habib Bahrul Wujud nggak ada, Ustaz nggak ada. Kemana mereka di dunia? Kenal, aku berdampingan dengan mereka, satu zaman dengan mereka, satu zaman hidup dengan mereka. Tapi di akhirat, tatkala kita melihat ketemu di depan artis, ketemu di belakang orang non muslim, ketemu di sebelah kiri kita orang penjahat, ketemu di kanan kita preman, bingung kita. Itu yang dimaksud a'ma. Dibangkitkan dalam keadaan kondisi buta. Kita cari bukan orang kaya pada saat itu, Pak. Pada saat itu kita tidak mengenal siapapun yang di dunia dengan urusan dunianya. Yang kita cari adalah yang memegang syafaat, terutama Kanjeng Rasul Muhammad SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW, ahlul bait Nabi Muhammad SAW, masyayikh kita, guru-guru kita, dan ulama-ulama kita. Mereka yang akan yang kita cari dan kita uber nanti di akhirat. Namun pada saat itu orang yang berpaling di dunia daripada mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka protes kepada Allah, ya Allah, lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, bingung, gundah gulana, tidak mengenal mereka yang orang baik di dunia. Padahal waktu kuntu basira, aku di dunia melek, aku tidak bergabung bersama mereka, berdampingan dengan mereka. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Iya, di dunia kau hidup bersama mereka. Kau tahu ada cara hal, kau enggak hadir. Kau tahu ada Syekh Sami datang, tapi kau enggak hadir. Hanya lihat di baleho doang, hanya lihat di media doang, dan tidak menyimaknya. Tidak pernah salaman sama mereka, tidak duduk bersama mereka. Aku hidup satu kampung bersama Ustaz Sufyan. Iya, satu kampung, tapi tidak mendukungnya. Aku hidup bersama mereka, sebaya dengan mereka, sesama dengan mereka. Iya, tapi hanya hidup saja, tapi tanpa mahabbah. Apa kata Allah? Sebagaimana kau lupa di dunia daripada syariatku dan peringatanku dan mengingat aku, wa kadzalikal yawma tunsa. Jangan salahkan kalau sekarang aku pun lalai dan lupa daripada engkau. Na'udzubillahi min. Itu yang kita takutkan. InsyaAllah marilah, namun jangan kecil hati. Selama masih ada mahabbah, selama masih ada cinta dan ingin kembali kepada Allah, sebagaimana yang kita sebagaimana kita katakan tadi, sabda baginda Nabi Muhammad, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, li ahli al-kaba'ir min ummati. Ini yang harus kita pegang terus, walaupun kita pernah berdosa, walaupun dulu mungkin kita jarang sholat,
pernah kita melakukan maksiat, pernah kita lupa, pernah kita berbuat gini dan itu dan ini dan itu, hanya Allah yang tahu. Cukuplah, nggak perlu kau umbar di Facebookmu, kau bikin status aku adalah pendosa, aku adalah ahli maksiat. Nggak perlu. Tahajudmu itu adalah statusmu, taubatmu itu adalah statusmu, datangmu di majelis taklim itu adalah statusmu. Mari kita berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan syafaatmu. Mohon maaf, saya datang bukan untuk menggurui, tapi juga ingin datang bersama beliau. Akhirul kalam, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari lisan yang jelek ini, yang akhlak kurang sempurna ini, dan banyak kekurangan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.